Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Nadia Putri dengan NPM 24403011170. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang pengaruh pembelajaran digital terhadap proses belajar mahasiswa. Nah, saya memilih topik ini itu karena pembelajaran digital sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa saat ini. Hampir semua aktivitas pembelajaran sekarang menggunakan teknologi digital. Mulai dari mencari materi, mengerjakan tugas, berdiskusi, hingga mengikuti kelas secara online. Perkembangan teknologi memang memberikan banyak kemudahan dalam dunia pendidikan, tetapi di sisi lain, penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga membawa beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, melalui presentasi ini, saya akan membahas pengertian pembelajaran digital, bentuk-bentuknya, pengaruh positif dan juga negatifnya terhadap mahasiswa, serta bagaimana cara menggunakan pembelajaran digital secara bijak. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, kita masuk ke pengertian pembelajaran digital. Nah, pembelajaran digital itu adalah proses pembelajaran yang menggunakan teknologi digital dan internet sebagai media utama dalam kegiatan belajar. Artinya, proses belajar itu tidak hanya dilakukan secara tatap muka di kelas saja, tetapi juga dapat dilakukan melalui perangkat digital seperti laptop, handphone, maupun internet. Contohnya seperti saat mahasiswa mengakses materi melalui Google Classroom, mengikuti kuliah lewat Zoom, mencari referensi di internet, ataupun menonton video pembelajaran di YouTube. Pembelajaran digital itu membuat proses belajar menjadi lebih modern dan juga praktis karena mahasiswa itu bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Namun, sebenarnya ada satu yang perlu kita sadari juga. Banyak orang itu menganggap kalau pembelajaran digital otomatis membuat belajar menjadi lebih efektif, padahal juga belum tentu. Teknologi itu hanyalah alat, efektif atau tidaknya tetap tergantung pada cara kita atau mahasiswa menggunakan teknologi tersebut. Kalau teknologi dipakai hanya untuk membuka media sosial saat kelas berlangsung, justru tujuan belajar itu tidak tercapai. Kemudian kita masuk ke bentuk pembelajaran digital. Nah, dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa itu pembelajaran digital itu memiliki beberapa bentuk. Yang pertama itu adalah e-learning. E-learning itu merupakan sistem pembelajaran berbasis internet yang memungkinkan dosen memberikan materi tugas maupun kuis secara online. Kemudian yang kedua itu adalah Zoom dan Google Meet. Platform ini tuh sering digunakan untuk perkuliahan daring, terutama sejak masa pandemi. Dengan aplikasi tersebut, mahasiswa itu dosen tetap bisa berinteraksi walaupun berada di tempat yang berbeda atau jaraknya jauh. Kemudian yang ketiga itu adalah Google Classroom. Platform ini tuh membantu dosen dalam membagikan materi, mengumpulkan tugas, dan juga memberikan nilai kepada mahasiswa. Selanjutnya juga ada video pembelajaran. Nah, video pembelajaran itu membuat materi itu lebih mudah dipahami karena mahasiswa dapat melihat penjelasan secara visual dan audio sekaligus. Kemudian yang terakhir adalah platform belajar secara online seperti Ruang Guru, Coursera, atau YouTube edukasi yang menyediakan banyak materi tambahan. Nah, kalau dipikirkan lebih jauh, pembelajaran digital itu sebenarnya juga mengubah peran mahasiswa. Dulu mahasiswa tuh lebih banyak menerima materi dari dosen, tapi sekarang ini mahasiswa tuh dituntut lebih mandiri, mencari informasi sendiri. Jadi kemampuan berpikir kritis dan kemampuan menyaring informasi itu juga menjadi semakin penting. Kemudian kita masuk ke pengaruh positif dari pembelajaran digital. Nah, pembelajaran digital itu memiliki banyak pengaruh positif terhadap proses belajar mahasiswa. Yang pertama itu adalah belajar menjadi lebih fleksibel. Mahasiswa itu tidak harus selalu belajar di dalam kelas karena materi itu dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang kedua itu materi lebih mudah diakses dengan internet. Mahasiswa bisa mencari jurnal, e-book, artikel maupun video pembelajaran secara cepat. Kemudian yang ketiga itu pembelajaran digital dapat menambah wawasan.
Jadi informasi yang tersedia di internet sangat luas sehingga mahasiswa bisa mempelajari hal-hal baru di luar materi kuliah. Kemudian yang keempat itu membantu mahasiswa belajar secara mandiri. Mahasiswa menjadi terbiasa mencari solusi dan juga memahami materi sendiri. Kemudian yang kelima itu mempermudah komunikasi antara dosen dan mahasiswa melalui grup chat, email, atau platform belajar. Tetapi ada hal menarik yang perlu dipertimbangkan. Kemudahan akses informasi tidak selalu berarti pemahaman mahasiswa meningkat. Kadang malah mahasiswa itu hanya cepat mencari jawaban tetapi kurang memahami isi materi secara mendalam. Jadi, tantangannya sekarang bukan sekedar mencari informasi saja, melainkan bagaimana memahami dan mengolah informasi tersebut. Nah, selanjutnya itu selain memiliki dampak positif, pembelajaran digital juga memiliki dampak negatif. Yang pertama itu adalah mahasiswa menjadi kurang fokus saat belajar. Saat menggunakan gadget, perhatian itu sering terpecah karena ada notifikasi atau aplikasi lain. Kali mahasiswa itu membuka TikTok, Instagram, atau aplikasi lain ketika proses belajar sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga itu ketergantungan terhadap gadget. Jadi mahasiswa itu menjadi terlalu bergantung pada teknologi sehingga sulit belajar tanpa perangkat digital. Kemudian yang keempat itu adalah interaksi langsung berkurang. Jadi pembelajaran online itu membuat komunikasi tatap muka menjadi lebih sedikit sehingga hubungan sosial juga bisa berkurang. Kemudian yang kelima itu mahasiswa menjadi lebih menunda tugas karena sistem belajar yang fleksibel kadang membuat disiplin itu malah menurun. Kalau dilihat lebih kritis, masalah utama sebenarnya bukan teknologinya tetapi kontrol diri pengguna. Teknologi itu bisa membantu belajar kita, tapi juga bisa menjadi sumber distraksi terbesar kita. Jadi, mahasiswa itu perlu memiliki manajemen waktu dan tanggung jawab yang baik. Selanjutnya kita masuk ke cara menggunakan pembelajaran digital dengan bijak. Agar pembelajaran digital itu memberikan manfaat maksimal, mahasiswa itu perlu menggunakannya dengan bijak juga, teman-teman. Nah, yang pertama itu, kita perlu mengatur waktu belajar dengan baik supaya tidak menunggak tugas. Kemudian yang kedua, mengurangi distraksi saat belajar, misalnya dengan mematikan notifikasi media sosial. Ketiga, memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif seperti mencari referensi akademik dan meningkatkan keterampilan. Kemudian yang keempat itu, menyeimbangkan pembelajaran online dan offline. Walaupun teknologi penting, interaksi langsung dan belajar secara tatap muka juga tetap dibutuhkan. Jadi, menurut saya keseimbangan itu menjadi kunci utama karena jika terlalu bergantung pada pembelajaran digital, mahasiswa itu malah bisa kehilangan fokus dan interaksi sosial. Tetapi jika teknologi itu dimanfaatkan dengan benar, pembelajaran itu justru menjadi lebih efektif dan modern. Nah, selanjutnya itu adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah pembelajaran digital itu memberikan pengaruh yang besar terhadap proses belajar mahasiswa. Teknologi digital itu membuat mahasiswa lebih mudah mengakses materi, belajar lebih fleksibel, dan memperoleh informasi dengan cepat. Namun, di sisi lain, pembelajaran digital juga memiliki dampak negatif seperti distraksi media sosial, kurang fokus, dan ketergantungan terhadap gadget. Oleh karena itu, mahasiswa itu perlu menggunakan teknologi secara bijak agar manfaat pembelajaran digital dapat dirasakan secara maksimal. Jadi, yang paling penting itu bukan hanya seberapa canggih teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai mahasiswa memanfaatkan teknologi tersebut untuk mendukung proses belajar. Sekian presentasi dari saya mengenai pengaruh pembelajaran digital terhadap proses belajar mahasiswa. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.